Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karanina Kamila, dan kedua teman saya yaitu Aidan Dava dan Fatma Putri dari kelompok Cabai Rawit. Kali ini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pointer and function. Seperti penjelasan kelompok-kelompok sebelumnya tentang apa itu pointer dan apa itu kegunaannya pointer dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, kali ini saya akan membahas fokusannya itu kepada function. Jadi bagaimana kita mengoperasikan pointer terhadap function. Jadi yang pertama itu calling function by reference, yaitu mengubah langsung, jadi pointers itu mengubah langsung ke lokasi memori tempat variabel disimpan. Nah, jika ingin menggunakan pointer di function, kita harus menggunakan pointer argument. Nah, itu caranya bagaimana? Jadi pertama, di main program atau di in main-nya itu, kalau kita ingin memanggil function, suatu fungsi, kita harus menggunakan operator dan di argumennya. Contohnya seperti ini, misalnya kayak double, misalnya kita mau manggil suatu fungsi yang namanya double. Nah, biasanya argumennya itu kita tulis hanya number kan. Nah, tapi kalau kita ingin memakai pointer atau kita pengen calling function by reference ini, kita harus menggunakan dan. Nah, ini gunanya untuk memberikan kepada fungsi tersebut alamat tempat variabel itu disimpan. Jadi, yang dikirim itu alamatnya atau address-nya, bukan value dari number-nya ini. Nah, selanjutnya, kalau sudah di main program, jika kita ingin menjabarkan si function-nya itu, kita harus menggunakan tanda operator bintang pada argumennya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita mau menjabarkan double yang tadi kita tulis di main program. Nah, ini ada void double, terus integer bintang number. Nah, bintang ini tuh merujuk kepada alamat number yang diberikan di atasnya ini. Nah, karena di argumennya ini kita harus menggunakan tanda bintang. Contohnya misalnya di isinya itu kita juga harus memakai bintang juga. Jadi bintang number sama dengan 2 dikali number. Nah, sebenarnya ini apa sih? Bintang number itu adalah sebagai nickname dari variabel yang dikirimkan oleh number. Nah, kemudian karena pointer itu menyimpan suatu lokasi di memori, bukan value dari variabelnya tersebut. Nah, pointer ini digunakan di function, jadi argumen yang digunakan di function itu dilanjutkan berdasarkan referensi, bukan berdasarkan value-nya. Misalnya ini contoh lengkapnya. Seperti biasa di awal kita tulis studio H atau library-nya. Terus yang kedua itu kita misalnya ingin membuat in main. Nah, di in main itu pasti kita mendeklarasi dulu integer yang kita ingin gunakan, yaitu number 1 sama dengan 5 dan number 2 sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita ingin memanggil fungsi yang akan kita gunakan. Misalnya di sini saya menggunakan swap. Nah, swap yang saya ingin gunakan itu menggunakan argumen number 1 dan number 2. Tapi seperti sama penjelasan saya sebelumnya, argumen di swap ini harus
ditambahkan tanda dan di depannya untuk menunjukkan si address dari number 1 dan number 2. Lalu seperti biasa di return 0. Dan selanjutnya, jika kita ingin menjelaskan swap function dari swap itu, kita harus menggunakan tanda bintang di argumennya. Seperti di sini, integer bintang N1, integer bintang N2. Nah, integer N1 ini merujuk kepada address dari number 1. Dan integer bintang number 2 N2 ini merujuk pada number 2. Tuh. Selanjutnya adalah perbedaan mengenai call by value dan call by reference. Pertama, call by value. Di layar sudah terdapat contoh codingan menggunakan cara call by value. Call by value adalah metode untuk menyalin data atau nilai dari argumen yang memanggil function ke parameter dari function tersebut. Akibatnya, jika ada perubahan nilai pada parameter function, hal ini tidak akan berpengaruh pada nilai aslinya, yaitu nilai yang ada pada argumen program yang memanggil function tersebut. Contoh pada layar adalah cara mencari volume kubus menggunakan call by value. Function prototype di sini menggunakan variabel biasa, bukan pointer. Dalam fungsi main, kita menginisialisasi variabel number dengan angka 5. Hal ini akan mengeset number menjadi angka 5. Lalu, print nilai asli dari variabel number. Setelah itu, kita menghitung angka dengan fungsi keep by value. Dengan menuliskan number sama dengan keep by value dalam kurung number, maka hal itu akan menghitung menggunakan cara keep by value dengan angka yang sudah diset pada variabel number. Lalu, print nilai baru dari number setelah dihitung dengan keep by value. Untuk menghitung volume kubus, fungsi yang digunakan bernama keep by value. Pada fungsi ini, variabel yang digunakan adalah n. Hal ini untuk mempermudah kita dalam menulis. Kenapa fungsi tetap dapat menghitung padahal variabelnya kita ganti dengan n, sementara variabel awal adalah number? Hal itu karena kita sudah mengeset fungsi keep by value untuk hanya menghitung number, sehingga walaupun variabel diganti menjadi n, ini tidak akan berpengaruh dan program tetap akan berjalan. Inilah yang disebut dengan call by value. Rumus dari keep by value adalah n dikali n dikali n. Kita menggunakan local variable n, kemudian hasilnya di return, sehingga nilai baru yang akan muncul adalah variabel number dipangkatkan 3. Yang kedua adalah call by reference. Call by reference adalah metode untuk menyalin data, tetapi yang disalin bukanlah nilainya, tetapi alamat memori yang menyimpan nilai tersebut. Ini akan berpengaruh karena jika terjadi perubahan-perubahan nilai pada parameter function, maka secara otomatis nilai argumennya juga akan ikut berubah. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pointer. Karena seperti apa yang kita tahu, pointer adalah variabel yang merujuk pada alamat lokasi suatu memori tertentu. Perubahan yang terjadi pada variabel asal akan mengakibatkan perubahan pada variabel pointernya dan sebaliknya. Di layar sudah terdapat codingan cara menghitung volume kubus dengan menggunakan call by reference. Dapat dilihat, function prototype menggunakan argumen pointer karena menggunakan tanda bintang di depan variabelnya. Pada fungsi main, kita menginisialisasi variabel number dengan angka 5. Itu berarti number diset menjadi angka 5. Lalu print nilai asli dari number. Setelah itu, kita menghitung volume menggunakan fungsi keep by reference. Keep by reference menggunakan alamat memori yang bisa menjadi nilai dari variabel pointer. Hal ini ditandai dengan tanda dan karena untuk mendapatkan alamat memori pointer, perintah yang digunakan adalah tanda dan di depan variabel. Pada fungsi keep by reference, kita menghitung volume menggunakan pointer. Rumus yang digunakan adalah pointer dikali pointer dikali pointer. Variabel pointer atau bintang NPTR adalah angka, sehingga statement itu akan memodifikasi nilai dari angka itu sendiri. Inilah yang disebut dengan call by reference.
Nah, pada slide kali ini kita akan membahas call by value and call by reference dengan step per step. Nah, di gambar sebelah kiri ini calls by value dan sebelah kanan ini calls by reference. Nah, pertama-tama kita bahas yang by value dulu. Nah, ini kita bisa lihat ini fungsi mainnya, integer mainnya, dan ini integer cube by value-nya. Nah, ini fungsi untuk menghitung cube value-nya. Nah, di step 1 before main calls, nah berarti ini sebelum nilai number ini dikirim. Nah, di sini dinyatakan integer number sebesar 5. Nah, ini penjelasnya ya, number, n. Nah, di sini number sama dengan 5. Nah, lalu di baris kedua ini number sama dengan cube by value numbers. Nah, berarti di sini dinyatakan bahwa nilai number ini dikirim ke fungsi cube by value ke integer n ini. Oleh karena itu, di sini n-nya sudah 5 karena nilainya sudah dikirim ke sini, ke fungsi cube by value. N sama dengan 5. Nah, lalu pada step 3, itu after cube by value, cubes parameter, and before cube by value returns the main. Nah, jadi ini saat sebelum kembali ke main. Nah, di sini kan dinyatakan bahwa return n kali n kali n kali n. Nah, berarti 5 kali 5 kali 5. Berarti 125. Berarti dengan kata lain ini return 125. Nah, sebelum kembali ke main, nilai di sini n-nya tetap 5. Nah, lalu pada step keempat, setelah kembali ke main, nah berarti nilai yang tadi nih yang 125 sudah kembali ke main. Oleh karena itu, cube by value di sini nilainya setara dengan 125. Nah, lalu step terakhir, 125 ini menandakan nilai number. Oleh karena itu, numbernya juga sama dengan 125. Nah, ini number sama dengan 125. Nah, kurang lebih seperti itu yang cube by value sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penggunaan function pada materi-materi sebelumnya. Nah, sekarang giliran yang cube by reference. Pada cube by reference ini ada sedikit perbedaan dalam penulisannya. Nah, kita bahas step per step lagi. Pada step pertama, before main calls cube by reference. Berarti di sini sebelum nilai number ini dikirim ke fungsi cube by reference. Oke. Nah, di sini dinyatakan bahwa cube by reference dan number penulisan seperti ini itu menandakan bahwa kita mengirim address dari variabel number ini. Kita kirim address-nya, bukan kita kirim nilainya. Nah, pada saat step 2, cube by reference receive the calls and before nptr is cubed. Nah, berarti ini setelah address-nya dikirim ke integer nptr ini nah jadi n dan number ini saya sebutnya n number ya. N number ini dikirim ke fungsi ini menjadi integer nptr. Nah, di sini dinyatakan bahwa nptr sama dengan nptr kali nptr kali nptr. Nah, tapi nilai nptr itu kita belum tahu kan. Nah, nptr ini berbentuk address dari variabel number tadi. Nah, ini misalkan address numbernya. Nah, lalu nptr ini dia itu kayak melihat address tersebut. Nah, di dalam address tersebut ada nilai sebesar 5. Nah, oleh karena itu nptr di sini jadi juga sebesar 5. Nah, berarti 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Oleh karena itu, nah pada step ketiga ini di nptr is cubed and before program control returns to main. Nah, jadi setelah di cube ini kan tadi udah dinyatakan nptr sebesar 125. Nah, tadi nptr itu sebenarnya adalah address dari number. Nah, karena nptr-nya udah berubah, maka nptr ini yang memegang address number. Nah, jadi
nilai 125 itu dikembalikan ke address number tersebut. Nah, oleh karena itu di sini numbernya nilainya udah berubah jadi 125. Nah, ini kita ada contoh lain untuk pointer and function yang call by reference. Nah, jadi ini kita bisa lihat program ini tujuan akhirnya itu untuk menghitung X, yang dimana X sama dengan N plus M. Nah, diketahui N-nya ini 2, nilai N-nya 2, M-nya 1. Nah, sesuai yang udah dipelajari sebelumnya ketika kita call by reference. Nah, ini jadi kita memanggil alamat N dan M untuk dikirim ke fungsi integer function ini. Nah, jadi kita panggil address-nya. Nah, ini pointer 1, N-nya jadi pointer 1 itu address-nya N, dan pointer 2 itu address-nya M. Nah, jadi ini pointer 1 sama dengan pointer 1 tambah pointer 2. PTR itu maksudnya pointer ya. Nah, jadi pointer 1 di sini itu dia melambangkan address N. Nah, sedangkan di address N itu ada nilai 2. Nah, jadi dia 2, dan di sini pointer 2 dia itu melambangkan address M, dan sedangkan di sini M nilainya 1, jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Makanya oleh karena itu nanti hasilnya di sini sama dengan 3. Mari kita cek. Nah, ya kan, 3 hasilnya. Nah, jadi seperti itu call by reference. Terima kasih telah menonton. Semoga presentasi yang kami berikan menambah ilmu dan wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.